Ya, saya akan mengulang lagi, saudara, kenapa SMCC ini berdiri, ya, supaya saudara paling tidak tahu semuanya, ya, khususnya para saudara yang baru hadir dan terakhir-terakhir mungkin saudara nggak pernah mendengar, ya, apalagi yang tidak tahu apa-apa, lalu saudara mulai berpikir, ya, dalam benak saudara membawa sebuah frame, ya, gereja yang dulu pernah saudara ada, Jadi kalau saudara masuk dalam sebuah rumah tangga, ya, rumah tangga itu punya aturan dan punya semuanya. Dan kalau ada beberapa orang yang masuk, saudara, mereka mesti tahu betul kenapa, saudara, rumah tangga itu membuat sebuah peraturan. Ya, kenapa di dalam keluarga itu mesti harus begini, harus begitu. Ya, bukan terus dia masuk lalu berusaha untuk membawa budaya yang ada di luar untuk merubah apa yang ada di dalam. Ya, saya ingin tunjukkan semuanya supaya paling tidak satu kali saudara semua bisa melebur bersama-sama dan bisa bergerak bersama-sama. Sesuai dengan namanya Saints Movement. Ya, berarti kenapa kok dari awal kita namanya SMCC, Saints Movement, Community Church. Kenapa kok pergerakan orang-orang percaya, visi kita? Ya itu karena mimpi kami semua saudara yang pertama kali mendirikan gereja bersama-sama. Kami punya mimpi bersama, ingin mewujudkan bahwa setiap orang percaya itu semua bergerak bersama-sama, memiliki kesempatan bersama-sama. Ya, nanti apa yang kita lakukan, saudara akan melihat. Ya, nah dasarnya saudara kita buka dalam Markus 16 ayat 17 sampai 19. Ya, ini Yesus yang berkata, dikatakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ini perkataan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Dia ingin berbicara bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dia tidak pernah spesifikasi menyatakan kepada orang-orang tertentu. Satu pribadi, bukan. Tetapi semua orang percaya. Artinya saudara, semua saudara yang hadir di tempat ini sekarang mempunyai kesempatan yang sama, dikatakan memiliki saudara kuasa yang sama. Ya, yang Yesus katakan tidak ada saudara. Makanya kalau saudara melihat kita majemuk dan sebagainya, kita kepingin semua bergerak. Dasarnya adalah ini. Gak ada saudara, cuman satu orang yang akan one man show yang akan muncul. Kita berusaha saudara untuk terus menerus saudara untuk tidak membuat seperti itu. Kultus individu. Tahukah saudara? Begitu satu orang yang muncul dan semuanya gak ada. Dan satu orang itu akan menggantikan Yesus. Percayalah. Dan tiba-tiba orang akan lebih mendengar dia daripada mendengar Yesus. Orang itu akan mendengar pribadi pemimpin itu daripada mendengar Roh Kudus. Semua saudara. Bahkan termasuk saudara akan terjadi yang namanya pembodohan. Ketika pemimpin itu salah, semuanya jadi salah. Harusnya tetap saudara pusatnya adalah tetap Yesus. Nah makanya saudara orang percaya. Semua saudara itu adalah orang percaya. Saints, orang kudus. Semua saudara. Tidak ada satupun. Jadi saudara mulai sekarang buka diri saudara bahwa firman Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Tidak, semua dipilih Tuhan. Semua orang punya kesempatan. Tuhan kepingin memakai semua orang. Bukan hanya satu orang. Saudara. Ya, itu sebabnya saudara. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Semua orang yang menerimanya. Yang percaya Yesus. Saudara. Akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Gak peduli saudara. Usiamu berapa. Ya, gak peduli saudara. Kita rindu bahwa SMCC ini menjadi rumah buat semua generasi.
Ya, jadi yang muda jangan merasa engkau terlalu muda, ya terlalu baru. Engkau yang senior, engkau merasa terlalu tua. Ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, saudara mesti ambil kesempatan dan pelayanan, maksudnya begitu. Ya, terbukti kan yang nari dari usia berapa sampai usia berapa ini? WD ini dari Yuli berapa? 65, saudara. Nah, Lovi berapa? 16, loh 16. Harusnya saudara ya 16 sama 65 loh bersama-sama menari, saudara. Ya kan? Kalau anak-anak lagi bersama-sama lagi ada usia berapa yang paling muda? 8 tahun. Dari 8 sampai 65, saudara punya kesempatan semua untuk melayani Tuhan. Semua, nggak ada batas usia. Nggak ada semua orang, saudara mesti katakan semua orang percaya. Artinya saints movement. Siapapun saudara, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang percaya, saudara dan saya semuanya harus terlibat di dalam semua pergerakan. Ya, akan dipakai oleh Tuhan. Akan diberi kuasa. Akan memimpin. Akan disempurnakan seperti Kristus. Saudara, kebahagiaan kita yang paling luar biasa ketika pemimpin-pemimpin baru mulai lahir. Jadi saudara, beri kesempatan. Semuanya saudara. Jadikan itu sebuah kesempatan. Saudara. Semua wajib mendapat sebuah kesempatan. Jadi tidak ada saudara orang yang akan mempersulit saudara. Kecuali saudara memang tidak mau terlibat. Saudara memang tidak mau terlibat dalam pergerakan. Saudara memang membatasi dirimu. Engkau nggak mau di-equip. Engkau nggak tertarik dengan apapun. Jangan salahkan pemimpin. Tetapi semua yang rindu saudara mesti mendapat kesempatan. Makanya saudara setiap apa yang kita sodorkan hari-hari ini saudara itu adalah kesempatan. Kalau saudara bisa melihat bahwa itu adalah kesempatan, maka engkau akan bertumbuh di dalam kehidupanmu. Apapun itu. Dalam saudara pergerakan, misi, equipping, kepanitiaan. Saudara pikir bahwa kepanitiaan yang diadakan untuk acara, untuk hanya rame-rame. Bukan. Kami mengadakan acara dengan satu motivasi di dalam diri kita. Dengan satu kerinduan bahwa saudara yang terlibat, saudara belajar banyak di sana. Jadi saya bersyukur saudara ketika ada orang-orang ketika dia diminta terlibat, dia langsung mengatakan saya mau terlibat. Karena dia memandang bahwa itu adalah kesempatan. Saudara menjadi pemimpin-pemimpin, saudara itu adalah kesempatan. Kalau saudara menganggap bahwa itu adalah beban, berarti saudara bukan pemimpin. Kok masih belum siap untuk menjadi pemimpin? Itu kesempatan saudara. Saya bertumbuh sampai hari ini karena kesempatan yang saya ambil. Apapun yang disodorkan, saya ambil saudara. Gak peduli itu hal-hal kecil, saya ambil semuanya. Sehingga hari ini kalau saya mau duduk bicara organisasi, saya ngerti organisasi. Kenapa? Karena saya terlibat di dalam organisasi. Di dalam pergerakan, saya ada di sana, saya ambil. Semua kesempatan, saya gak menjadikan itu beban. Ya, jadi coba saudara, apapun kesempatan yang diberikan hari ini disodorkan. Saudara kalau mendapatkan itu, ambil saudara. Itu kesempatan untuk apa saudara? Untuk kita disempurnakan. Kesempatan apa saudara? Untuk kita menjadi seorang pemimpin. Ya, kesempatan apa saudara? Kita mempraktekkan kuasa dan melihat penyertaan Tuhan. Kesempatan apa saudara? Untuk kita dipakai oleh Tuhan. Kesempatan apa saudara? Kita terlibat dalam pergerakan. Bayangkan. Ya, kalau saudara melihat bahwa itu adalah beban, bukan kesempatan, maka saudara belum memahami kata setiap orang percaya. Kalau saudara memahami itu adalah kesempatan. Tapi saya masih belum mampu. Tuhan gak cari orang yang mampu kok. Tuhan cari orang yang mau. Kalau mampu saudara gak butuh Tuhan akhirnya. Orang mau, saudara yang mau. Asal saudara berkata gini, Tuhan saya mau dipakai. Aku mau Tuhan dituntun, aku mau dibentuk. Ya, proses kadang-kadang Tuhan izinkan di sekeliling kita yang terjadi. Gesekan-gesekan, itu hal yang biasa. Saudara, kalau kita gak melihat hal seperti itu menjadi sebuah kesempatan dalam diri kita, membentuk diri kita, maka saya mau beritahu saudara, engkau gak akan bertumbuh. Kita gak akan berkembang terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Saya percaya, saya melihat, saya menjadi saksi di mana melihat orang-orang saudara. Yang dari awal saudara mereka nggak berani muncul tampil dan sampai satu kali dia menjadi pemimpin yang hebat. Saya melihat banyak orang seperti itu. Tapi bagaimana bisa kalau itu nggak dipersiapkan saudara. Kita mau saudara seperti hukum rimba, siapa yang menang dia akan bertahan, siapa yang kalah dia akan mati. Ya kita persiapkan semuanya. Jadi saudara mesti percaya bahwa kita lagi persiapkan saudara karena kita ingin saudara semua, setiap orang percaya. Semua apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, kita semua akan bergerak bersama-sama. Jadi tidak ada saudara yang punya mimpi cita-cita untuk jadi jemaat. Saya nanti datang di sini pokoknya saya cuma jadi jemaat aja. Sampai tua saudara. Saya mau beritahu saudara salah masuk gereja tempat ini. Kami rindu semua saudara masuk semua jadi pemimpin. Lalu saudara tanya kan, kalau semua jadi pemimpin siapa yang dipimpin? Ya cari yang dipimpin saudara. Semua masuk. Mereka terlibat dalam pergerakan. Kalau semua udah jadi pemimpin saudara. Saudara kita mulai jadi berkat buat gereja-gereja. Ya, kita mau tolong mereka semuanya. Nanti saya akan sampaikan, lihat. Ya, apa tindakan kita saudara? Untuk berusaha mengajak atau menggerakkan, menolong, membimbing, memaksimalkan orang sekeliling untuk bergerak bersama-sama. Semua nggak ada yang mau bergerak sendiri saudara. Semua ajak sekelilingmu, ajak mereka saudara digerakkan, ditolong, dibimbing saudara. Memaksimalkan. Jadi semua inginnya kita gini, ayo bersama-sama bergerak. Ayo bersama-sama ditolong mereka. Mereka yang kesulitan tolong mereka, bantu mereka, maksimalkan mereka. Apapun saudara kita lakukan. Supaya apa saudara? Kita bergerak bersama-sama. Saudara, kata revival itu sebetulnya bukan karena ada satu orang yang muncul dan tiba-tiba terjadi KKR itu revival. No. Saudara belajar revival di Wales, di Azusa Street, di mana-mana. Semua yang namanya revival yang sesungguhnya itu bukan satu orang. Revival yang sesungguhnya itu semua orang. Kalau ada mujizat, orang sakit sembuh. Bukan karena pemimpinnya, hamba Tuhan satu orang berdoa sembuh. Itu revival. Kalau revival yang sesungguhnya semua orang percaya, mereka mendoakan dan mereka mengalami mujizat. Itu revival. Saudara, kalau mereka menginjil terjadi pertobatan, bukan karena satu orang berdiri lalu KKR, lalu banyak orang bertobat, orang berkata, itu revival. Bukan. Revival itu saudara artinya semua akan pergi berangkat, menginjil dan banyak orang bertobat. Itu revival. Itu di Wales, di mana? Di Azusa Street, saudara. Termasuk di Soe, saudara. Itu terjadi bukan hanya satu orang yang muncul. Tetapi saudara, semua orang, mereka bergerak bersama-sama. Itu baru revival. Ya, kalau semuanya semua terlibat, Tuhan pakai. Itu baru revival. Makanya selalu ada kata bergerak bersama-sama. Mimpi, saudara, mimpi kita, saudara, kalau sampai satu kali. Itu biasa, saudara, kalau ada, hamba Tuhan doain. Buat saya nggak tertarik. Saya tertarik, saudara, begitu orang-orang yang biasa, lalu dia berdoa, dia menginjil. Wow, itu berarti revival sedang terjadi. Jadi bukan karena satu orang yang melakukan sesuatu. Ya. Nah, apa yang kita harus bangun, saudara, sesuai dengan value kita membangun harus empowering. Atmosfer pemberdayaan. Membangun budaya pemberdayaan. Bukan memperdayakan, tapi memberdayakan. Saudara, ini yang kita bangun. Lah apa yang terjadi saudara kalau kita udah membangun empowering ini, membangun budaya pemberdayaan ini. Nah, ini saudara yang terjadi di sekeliling kita adalah orang-orang semuanya akan senang melihat potensi dan kelebihan orang lain. Bukan kelebihan dirinya sendiri. Dia begitu melihat ada orang yang potensial dan kelebihan orang lain. Dia antusias saudara. Ya, dia senang saudara. Wih ada orang ini potensial. Lalu apa saudara? Berani mengakui kehebatan orang lain. Saudara kita hebat bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain. Saya mau beritahu, kami tidak menilai itu. Buat kami saudara, orang yang hebat adalah orang yang berani mengakui kehebatan orang lain. Orang yang mau memberikan hidupnya untuk orang lain. Saudara, itu orang yang hebat. Seorang pemimpin bukan berapa banyak pengikutnya, followernya. Tapi berapa banyak pemimpin yang dilahirkan dalam hidupnya.
Coba saudara ukuran-ukuran ini mulai bersama-sama saudara kita hidupi. Jadi supaya kita ini nggak ada lomba pertandingan untuk kita bagaimana paling tinggi posisinya, nggak ada saudara. Ya, kita senang melihat potensi dan kelebihan orang lain. Kita berani mengakui kehebatan orang lain. Dan kita ingin berbagi apa yang kita miliki. Kita ingin bagikan. Saya udah bisa seperti ini. Nih ayo belajar semua. Saudara, saya mau beritahu. Ini ada beberapa ini. Ada Jarpim yang sering kali ikut ini. Iis pernah ikut. Anton pernah ikut. Yang pernah ikut misi siapa saja? Saudara, pernah ikut misi. Ya, ada Rio, ada yang lain mungkin. Ya, kalau kita melakukan misi, saudara, apa yang kita lakukan? Kenapa kita mau bagikan semuanya? Kami nggak pernah, saudara, simpen-simpen apapun. Kami selalu katakan semuanya, saudara, kalau gereja, ada gereja kecil yang minta, saudara. Minta apapun, saudara. Kecuali minta gedung ini, kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau dia minta materi, minta semua equipping, semua yang ada. Kami, saudara, perlengkapan materi semuanya. Kami berikan, gak ada yang kami simpan. Saudara, kami senang berbagi dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan beri kita gratis dan tidak ada yang kita jual ke mereka. Kita kasih free, mereka ambil semuanya. Mereka beberapa orang kaget. Duh, serius? Kok mau dikasih semuanya? Enggak apa-apa. Bahkan saya pernah ngomong di gereja, kalau mau diakui itu materinya enggak apa-apa. Saya ngomong gitu. Karena itu sebetulnya bukan materi kami, itu Tuhan yang beri. Duh, masih ada orang, saudara, hanya karena statementnya dia, statusnya dipakai orang marah-marah, saudara. Iya kan, di media sosial. Sampai saya waktu membaca, melihat, saya bingung. Orang ini gak sadar ya, kalau Tuhan yang ngasih. Kalau Tuhan yang ngasih, jangan berani-berani ngakui. Kita gak berani ngakui, saudara. Materi yang kita buat memang dari mana? Asli dari kita. Siapa yang berani mengklaim seperti itu? Gak ada, saudara. Kita gak sadar baca bukunya orang. Kita gak sadar dengar hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu semua, saudara, menjadi sebuah pewahyuan yang kita gak sadar. Dan tiba-tiba, saudara, materi itu terbentuk di dalam otak kita. Jadi isi otak kita pun Tuhan yang memberi. Karena berbagai macam orang sumber source yang kasihkan. Makanya kita harus berbagi, saudara. Apa yang kita punyai, kalau Tuhan sudah kasih, bagikan. Engkau berhenti membagi, Tuhan berhenti memberi. Amin. Ya. Jadi kalau saudara hari ini engkau rindu terus berbagi, jangan takut engkau kekurangan. Dengar baik-baik. Semakin engkau membagi, hal yang baru akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Lihat saudara, akan mengalir terus, tidak akan pernah berhenti. Ingin menghasilkan orang yang lebih baik darinya, dari diri kita. Kita rindu orang-orang itu muncul lebih hebat dari kita. Saudara, selalu ingin belajar. Jangan berhenti belajar, saudara. Kerinduan kita untuk membimbing orang lain. Kalau orang gak ingin berbagi, gak kepingin membimbing. Karena dia akan pakai untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang rindu berbagi, dia akan rindu membimbing orang lain. Makanya saudara kita ada pembapaan, saudara kita kepingin orang semua membimbing, semua melakukan semua. Nah ini saudara, kalau ini sudah mulai terjadi, saudara, berarti budaya pemberdayaan sudah ada. Jangan sampai saudara begitu ada orang yang lebih hebat, kita akan hentikan dia. Stop. Loh, karena pertempuran kita bukan di area itu. Kita gak pernah melihat betapa hebatnya saudara ada di mimbar dan sebagainya. Percayalah. Dan kami tidak akan pernah berlomba itu. Kami hanya berlomba bagaimana kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena saya percaya Yesus pun melihat itu. Kalau hebat-hebatan saudara, Lucifer adalah yang paling hebat. Ya, di antara semua malaikat yang tidak pernah, malaikat yang mana yang saudara pernah kenal yang diekspos? Hanya Lucifer. Tapi buktinya Lucifer apa yang terjadi saudara? Dia terjatuh. Kenapa Yesus memberikan contoh waktu dia datang di dunia dia gak menunjukkan sebagai Tuhan? Kenapa bahkan dia menunjukkan menjadi hamba, kenosis, mengosongkan dirinya. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa definisi pemimpin, definisi orang hebat bukan seperti yang dunia katakan. Malah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Itu ayat hafalannya itu. Saudara. Ya, buat saudara yang humble langsung gini-gini. Saya berharap bahwa ayat ini bukan menjadi ayat derita saudara. Tapi menjadi ayat yang menguatkan saudara. Ya kan? Karena waktu saudara menghafal itu kan menderita. Makanya yang belum ikut humble nanti ya. Ya. Nah saudara.
Coba kita lihat lagi. Nah, ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, lihat sudah, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan apa saudara? Yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus ngomong, kamu akan melakukan pada murid-muridnya. Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Yesus saja kepingin murid-muridnya melakukan yang lebih besar. Dan itu harusnya jadi ukuran. Saudara, kalau kita bisa melahirkan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Nah itu baru hebat saudara. Ya, jangan saudara sering melihat film silat itu kan gurunya selalu lebih hebat. Ya kan? Kalau dia punya 7 jurus diajarkan 8. Supaya kalau muridnya ini sudah macam-macam, keluarkan jurus yang ke-8, habis saudara. Ya kan? Jadi yang satu disimpan. Jadi muridnya harus tunduk terus sama gurunya. Gurunya mati, nggak sempat ngajarkan ke-9, punya murid lagi. Diajarkan berapa saudara? 7, yang 8 disimpan saudara. Ya kan? Sama, belum sempat ngajarkan, mati lagi saudara. Punya murid lagi, diajar berapa saudara? 6, mati lagi. Jadi 5, lama-lama saudara, setelah 7 generasi, habis gak bisa apa-apa muridnya saudara. Karena gurunya gak bisa apa-apa. Harusnya saudara kalau dia 8, saudara ajarkan 8, digali yang ke-9, begitu dia mati saudara. Yang 9 naik lagi jadi 10, harusnya kan begitu. Itu Yesus loh saudara. Nah makanya saudara kalau kita hari-hari ini, kebanggaan kita yang terbesar kalau saudara pemimpin komunitas. Ketika komunitasmu multiplikasi dan kau melahirkan pemimpin yang baru. Ya, pemimpin yang baru itu adalah dari rahim, dari engkau melayani di komunitas. Harusnya engkau berbangga. Bukan terus disimpan. Kita jangan split. Kita sudah solid. Ya ampun ini. Ini mafia ini saudara. Ini geng. Padahal saudara split pun juga enggak ngapa-ngapain, masih ketemu terus. Ya enggak apa-apa lah saudara, perpisahan boleh lah. Makan-makan. Padahal nanti minggu masih ketemu lagi, ya nggak apa-apa kalau itu. Tetapi saudara nggak perlu saudara ketakutan seperti kalau berpisah seperti hubunganmu hilang. Loh malah perlu diperiksa kalau saudara nggak menghasilkan pemimpin yang baru. Kebanggaan. Kelompok 120 juga harus begitu. Begitu multiplikasi. Wow. Ini adalah kebanggaan. Ada pemimpin penilik jemaat baru yang akan muncul. Amin. Ya kan? Sebentar lagi akan ada yang split multiplikasi. Kelompok 120. Nah ya kan, kita dari satu kelompok 120 sekarang menjadi berapa? 11. Ya. 11 akan jadi 12 sebentar lagi. Karena ada 12 kelompok 120. Berarti kalau satu hari kita punya 50 kelompok 120. Berarti paling tidak kita punya 150 penilik jemaat. Ini masih banyak yang kepingin jadi PJ juga di sini ya kan? Oke saudara jangan ngomong enggak mau, berarti saudara tadi enggak dengerin firman Tuhan tadi. Saudara takut, enggak berani. Ya kan? Ya, jadi, nah komunitas saudara, kenapa kita ada komunitas? Nah ini saudara, komunitas itu tempat pembentukan karakter yang paling efektif. Saya enggak bicara lebih detail karena itu ada. Ya, pembentukan karakter yang paling keren itu komunitas. Ya, tempat untuk mengembangkan dan praktek karunia yang paling efektif itu komunitas. Dan tempat untuk melahirkan pemimpin baru yang paling efektif juga komunitas. Dengar baik-baik. Dari situ saudara orang-orang lahir. Ya, dari situ dilahirkan satu hari penilik jemaat yang baru. Dari penilik jemaat yang baru nanti satu hari akan lahir jarpim-jarpim yang baru. Dari jarpim yang baru nanti akan muncul penatua-penatua yang baru. Semuanya. Ya, jadi itu terus dimulai saudara. Itu mesin pembentuk pemimpin itu adalah komunitas. Jadi saudara, mimpi. Kalau saudara komunitas saudara gini, kok enggak multiplikasi ya? Enggak usah sampai merasa bersalah. Tetapi ya ada salahnya sedikit gitu aja. Jangan sampai saudara enggak merasa bersalah kira-kira gitu kan. Nah saudara mulai berpikir berdoa bersama-sama. Saudara mulai ngomong sama-sama, ayo kita sungguh-sungguh. Karena masih lumayan saudara yang terus multiplikasi masih ada juga. Ya jadi saudara mulai siapkan semuanya bahwa lahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Komunitas itu menjadi sebuah alat yang luar biasa. Ya.
Pembapaan, saudara, itu adalah pemberdayaan secara personal dan relasional dengan cara membagi hidup sampai mereka serupa seperti Kristus. Kalau komunitas tadi bersama-sama, saudara, pembapaan itu personal untuk mempersiapkan. Jadi dua ini kalau bergerak bersama-sama, itu pemberdayaan yang paling efektif untuk melahirkan pemimpin. Yang satu kesempatan untuk praktek, yang satu menyentuh secara pribadi. Ya, mendampingi ketika dia gagal di medan pertempuran, sudah didampingi oleh bapak rohaninya, dikuatkan untuk kembali lagi, bukan untuk meninggalkan medan pertempuran. Ya, untuk diproses, untuk muncul, saudara, saints movement, orang-orang percaya untuk yang bergerak bersama-sama. Terus ini akan berdampingan. Ya, jadi para pemimpin komunitas, kita baru mewajibkan orang punya bapak rohani ketika dia jadi pemimpin sekarang. Ya, dan kita tidak mewajibkan mereka untuk punya anak rohani. Saudara santai, nggak usah dituntut punya anak rohani. Tuhan akan kirim nanti kalau saudara hidupmu berkualitas, hidupmu menjadi terang, orang melihat, engkau berbuah, orang akan datang sendiri. Walaupun saudara termasuk orang yang tidak menonjol. Nah makanya nanti kita akan rilis nama-nama saudara di aplikasi kapan itu kira-kira? Di aplikasi nama-nama bapak rohani, saudara yang akan siap membapai. Kami akan rilis di aplikasi. Jadi saudara kalau namamu belum ada jangan cari anak rohani ya. Saudara belum sah. Setelah ini nanti akan Bapak Rohani akan merekomendasikan semua orang-orang. Dan saudara nanti kalau mau cari Bapak Rohani, para pemimpin baru bisa lihat di aplikasi. Ya, kalau saudara mau tanya kapan itu keluar, tanya Jarbim. Ini ada 2 Jarbim. Ya, tanya nanti kapan keluarnya nama-nama itu. Ya. Pemberdayaan 5 jawatan sesuai dengan fungsi, saudara. Ya, ada kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, dan pengajaran. Saudara, saya akan tunjukkan kalau ini sampai berhasil, saudara, kelima jawatan ini berhasil, maka seperti yang Alkitab katakan ini, saudara, Efesus 4 ayat 11-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, lihat, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ada 2 kalimat. Orang-orang kudus dan pembangunan tubuh Kristus. Nah saudara, jika 5 jawatan ini berfungsi di tempat kita, dan semua pemberdayaan terjadi di sana, saudara, muncul orang-orang yang melayani dalam kerasulan, saudara, kenabian, muncul penginjilan, pengembalaan, pengajaran, mulai bangkit semuanya. Di sini saudara yang dimaksudkan oleh Alkitab, mereka akan memperlengkapi orang-orang kudus kembali. Mereka akan memperlengkapi apa saudara, membangkitkan. Karena kepemimpinan ini selalu banyak berdekatan dengan jawatan. Saya melihat itu. Kalau saudara tidak paham dengan jawatanmu, kau akan sulit mengembangkan kepemimpinanmu. Semakin kau paham dengan jawatanmu, semakin kau akan maksimal dengan kepemimpinanmu. Ya. Dan setelah itu saudara, maka kita akan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita menolong gereja-gereja. Ada banyak gereja saudara yang masih nggak paham dengan ini. Gereja akan sempurna jika 5 jawatan ini ada. Kalau cuma 1 pincang, saudara, gereja akan pincang. 5 harus muncul. Karena kita tahu saudara bahwa Alkitab berkata begitu. Ini masih ada ayatnya di bawahnya saudara, jelas. Ya. Kemudian baru pembangunan tubuh Kristus, saudara, gereja networking ini saudara adalah mengarah ke pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini dulu mesti dikembangin saudara. Jadi sebuah gereja lokal hanyalah sepotong kecil dari sebuah pewahyuan dari Tuhan. Maka dari itu ini tugasnya gereja, ini tugasnya kami, tugas saudara tadi yang itu. Begitu ini muncul semua, mungkin 1 kali kami akan mencoba mengutus saudara. Ya, hari ini kita sudah ada berapa gereja yang kita bantu equip. Ya, jadi ada 11 gereja, saudara. Gak mungkin kalau kami terus. Kami berharap nanti 1 hari, ini mulai Tanjung yang berangkat sudah mulai siapa? Iis, Husin, kemarin Budi Utami, ya itu udah mulai berangkat mereka. Bantu equip gereja di Tanjung. Ada banyak gereja, saudara, 11. Kalau kita mau membuka diri semuanya, mungkin sudah bisa puluhan lagi gereja masuk. Siapa? Kita tolong mereka, bukan karena kita merasa hebat. Karena Tuhan sudah tolong gereja kita. Sekarang sepatutnya kita tolong mereka. Untuk mereka semua bertumbuh. Nah itu nanti ke depan saudara. Jadi saudara begini. Goalnya pemimpin komunitas itu adalah gini saudara. Multiplikasi dalam komunitasnya.
Goalnya pendidik jemaat, saudara, melahirkan kelompok 120 yang baru. Ya, goalnya Jarbim adalah semua SMCC yang berdiri. Sekarang sudah ada Surabaya, East, West, Kupang, Jakarta. Tidak tahu nanti yang muncul lagi. Itu mereka berjalan dengan baik, itu tugasnya Jarbim. Penatua, itu adalah goalnya adalah mulai pembangunan ke tubuh Kristus keluar. Sudah jelas bahwa semua harus berjalan dengan sesuai dengan fungsi masing-masing. Makanya saudara, bahwa gereja ini harus saling menolong. Bekerja sama memberkati kota. Saudara, nggak bisa kota diberkati satu gereja, nggak bisa. Itu harus bersama-sama semua gereja berkumpul. Bersatu menyatakan Kristus. Makanya saudara, kita nggak bisa, makanya networking itu harus berjalan. Saya punya teman-teman yang lebih dekat daripada teman satu sinode. Beberapa teman-teman sampai hari ini, berbagai macam gereja. Ya, kalau ada transfer pemimpin, kami saling telepon, saudara. Nah, bukan pemimpin ya, jemaat ya lebih tepatnya. Jadi kalau ada perpindahan jemaat gitu, telepon. Ada jemaat yang pindah ke sana ya? Oh iya. Tapi jangan salah, jemaatku juga ada yang pindah ke tempatmu. Oh iya, wah gitu saudara. Oh iya, ada saudara. Ya, dari MDC ada ke kita. Dari kita ada di MDC kan? Ya, kita nggak apa-apa, kita rilis dengan baik. Ya, jadi kalau kita masalah perpindahan jemaat saja kita kayaknya harusnya sudah menang ya. Terus kemudian ada juga kemarin kita baru rilis lagi juga. Ya, dari Kerok, Julius. Dia pamitan dengan baik, saya doakan dia. Ya, bersama-sama, dia thank you 5 tahun sudah, dan saya ikut senang. Dia pindah. Dan waktu saya pelayanan di Rock langsung pemimpinnya datang ke saya. Dia langsung ngomong, ada ya jemaatnya pindah ke sini. Oh iya, dia langsung sebut namanya. Oh iya. Dia udah ngomong ke saya, lah enak kan saudara? Jadi saling menolong, saling membantu. Ya. Dan impacting saudara, endingnya adalah akhir dari semuanya itu kita harus memberikan dampak. Kenapa saudara? Karena kita harus menghasilkan buah. Kita adalah garam, kita adalah terang. Itu semua berbicara tentang dampak. Saudara, gak bisa dipungkiri bahwa Tuhan memberikan kodrat kepada kita untuk berdampak. Gak bisa kita hidup untuk diri kita sendiri. Gereja harus berdampak, pribadi harus berdampak, semuanya harus berdampak. Saudara, impacting. Makanya saudara, nilai kita kan 3, empowering, networking, dan impacting. Nah, saya ingin mengulang ini lagi supaya saudara tahu. Kenapa? Ini ada sebuah benang merah yang tadi saya ceritakan semua. Bahwa ini bukan mengada-ngada tiba-tiba muncul. Karena ini semua harus terjadi. Ya. Dan yang terakhir yang penting saudara. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saudara perlu tahu ini. Ini yang paling penting. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, saints, akan menghakimi dunia. Saudara tahu nggak? Kalau saudara kita nanti akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, saudara semua, penghakiman dunia, saudara, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Itu pertanyaannya. Ini Rasul Paulus ngomong pada jemaat Korintus. Tahu enggak kalau kita akan menghakimi dunia? Tapi dia katakan kalau itu penghakiman dari tangan kamu, dikatakan gini. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Sanggup enggak kamu ngurusi hal-hal yang enggak berarti ini loh? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sudah tahu artinya? Rasul Paulus mau ngomong gini. Tuhan akan pakai kita loh. Menghakimi dunia, menghakimi malaikat-malaikat. Tapi, perkara apa sih? Apa saja yang mengganggu dan menyita hidup kita sehari-hari hari ini? Engkau perkara remeh-temeh aja gak mampu. Terus berkutat dengan diri kita. Mana bisa kita menghakimi dunia? Saudara, bingung dengan hal-hal dalam diri kita. Pertanyaannya, mana mungkin kita menghakimi dunia? Mau disiapkan jadi raja main kelereng setiap hari. Gitu. Ya kan? Mau jadi raja saudara. Main-main setiap hari bangun, tidur, makan, nonton. Gak pernah belajar. Mau disiapkan jadi raja saudara. Hanya karena tidak dihargai, sakit hati, gak karu-karuan mengurung di dalam kamar. Ini orang macam apa? Rasul Paulus ngomong, masa perkara begini aja gak bisa kamu tangani? Hal-hal sepele aja begini kok berkutat terus. Ini sebetulnya Rasul Paulus itu emosi, saudara teman-teman. Kamu tahu nggak kamu ini Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Masa hal kecil-kecil gini aja kamu nggak mampu sih? Masa dari dulu sampai sekarang
terus permasalahan yang sama kita berkutat. Kita nggak pernah menang dengan itu. Jadi saudara, move on dengan semuanya. Kalau saudara tersakiti, cepat beres. Saudara, kalau engkau terbelenggu, terikat, cepat dilepaskan. Ya, jangan menyerah. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas dalam kehidupan kita. Ingat, kita akan menghakimi dunia. Dan itu katakan orang-orang kudus. Saints. Makanya saudara, kalau kami menaruh sebuah harapan yang tinggi karena kami melihat kami punya dasar kebenaran di Alkitab. Kami sedang menyiapkan para penghakim yang memberikan penghakiman dunia. Penghakim dunia satu hari dia akan datang dan bersama-sama dengan Yesus, bukan kita sendiri yang menghakimi. Kita akan menghakimi bersama dengan Yesus. Jika kita adalah orang-orang yang benar bersama dengan dia. Tapi ingat perkataan ini saudara. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Sanggup nggak perkara-perkara kecil? Ya. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari. Perkara apa yang kita fokuskan hari ini? Ayo saudara, mulai fokus pada jiwa-jiwa lagi. Fokus buat pertumbuhan. Fokus buat pengembangan kerajaannya. Mulai semua hal-hal yang tidak berarti, ayo kita tinggalkan bersama-sama. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya yang akan Kau pakai Tuhan. Untuk bersama-sama menghakimi dunia. Bersama-sama menghakimi malaikat. Bersama dengan Engkau Yesus. Persiapkan kami semua, pakai kami semua. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Kami semua Tuhan akan bergerak bersama-sama. Kami akan diperlengkapi bersama-sama. Kami akan menghasilkan buah bersama-sama. Kami akan bertumbuh bersama-sama. Dan kami percaya kami akan menerima kuasa bersama-sama. Dan kami akan berjalan di dalam kebangunan rohani-Mu bersama-sama dengan Engkau Yesus dan kami semuanya. Hanya Yesus yang dipermuliakan. Pakai setiap kami. Terima kasih semuanya. Dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.